Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan membahas tentang diet ataupun pola makan yang bagus pada penderita sakit jantung ataupun jantung koroner atau penyakit jantung koroner, sering disebut itu. Dan nanti akan kita jelaskan kenapa orang perlu melakukan diet sehat. Pada video sebelumnya tentang faktor risiko penyakit jantung, bisa kita ketahui ternyata bahwa orang sakit jantung itu mempunyai resiko dua. Jadi resiko yang dari suatu hal yang sulit dimodifikasi dan suatu hal risiko yang dapat dimodifikasi. Risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, keturunan, atau ras. Tapi risiko yang dapat dimodifikasi seperti merokok, dislipidemia, kurang aktivitas fisik, hipertensi, obesitas, konsumsi alkohol, diabetes mellitus, dan lain-lain. Maka beberapa hal seperti faktor usia, maka ini kita tidak bisa ubah. Tetapi riwayat penyakit jantung dalam keluarga juga sulit diubah. Diabetes, ini masih bisa dilakukan pengontrolan. Hipertensi bisa dilakukan pengontrolan. Obesitas masih bisa dilakukan pengontrolan. Pola hidup buruk masih bisa dilakukan pengontrolan. Dan stres masih bisa dilakukan pengontrolan. Maka pada video kali ini akan kita bahas diet sehat yang bermanfaat untuk orang sakit jantung. Yang pertama adalah batasi penggunaan garam. Jadi kita ketahui bahwa tekanan darah tinggi, hipertensi, salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan garam yang berlebihan. Nanti bisa dilihat video tentang hipertensi, tekanan darah tinggi, akan dijelaskan kenapa penggunaan garam berhubungan dengan hipertensi. Yang kedua, bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilihlah daging tanpa lemak atau ikan segar, ayam. Jadi makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Jadi memilihnya daging yang bebas lemak ataupun ikan segar, ayam, dan lain-lain. Jadi yang dipermasalahkan adalah lemaknya. Yang ketiga, sumber hidrat arang dikurangi. Jadi bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok karbohidrat dikurangi. Jadi contohnya adalah beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung-tepungan, gula, dan sebagainya dikurangi. Jadi bagi orang yang terlalu gemuk, sumber hidrat arang dikurangi. Biasanya untuk makanan ya beras, roti, mie, kentang, dan lain-lain perlu dikurangi. Nomor 4, hindari sayuran yang mengandung gas seperti kol, lobak, nangka muda. Ini dihindari. Nangka muda, lobak, kol, alasannya mengandung gas. Kemudian nomor 5, semua buah boleh dimakan. Ini prinsipnya, semua buah boleh dimakan kecuali nangka yang dimasak, durian, alpukat diberikan dalam jumlah terbatas. Jadi nangka masak, durian, alpukat boleh, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Tetapi semua boleh, semua buah-buahan prinsipnya boleh dimakan. Nomor 6, makanan yang sebaiknya dipilih mudah dicerna dan tidak merangsang. Jadi makanan yang dimakan dipilih yang mudah dicerna dan tidak merangsang pencernaan. Kemudian dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol. Walaupun nanti pada video yang lain akan kita bahas manfaat kopi, tetapi untuk yang risiko jantung, konsumsi kopi dan alkohol harus dihindari. Kemudian memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang merangsang. Itu menggunakan cabai yang terlalu pedas atau bumbu yang merangsang. Kemudian nomor 9, usahakan untuk mengurangi makanan yang gorengan. Biasanya karak, kerupuk juga termasuk gorengan yang dimasak dengan santan kental ya. Penggunaan santan akan berhubungan dengan dislipidemia. Sehingga beberapa diet yang sehat ini ada beberapa hal bisa kita pergunakan untuk mengontrol ataupun membuat tubuh agar senantiasa sehat. Sehingga kita bisa tahu bahwa proses pencegahan penyakit jantung, serangan jantung itu dimulai dari masa kecil, dari anak-anak, dewasa, dan lansia, dan itu dipengaruhi oleh pola makan yang kurang baik. Maka perlu kita ubah dengan pola makan yang baik sehingga bisa mencegah kejadian serangan jantung dan semoga kita selalu sehat.